warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Wardani. Video kali ini akan membahas tentang kertas kerja, neraca lajur, worksheet, dan perusahaan dagang. Di sini ada pengertian kertas kerja atau neraca jalur. Kertas kerja adalah lembar kerja berkolom yang dipakai untuk menggabungkan data neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan perhitungan sebelum laporan keuangan disusun. Fungsinya sebagai alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicek kembali. Bukan laporan resmi, tapi media antara agar penyusunan laporan akhir lebih cepat dan akurat. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca jalur. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. 2. Pindahkan data jurnal penyesuaian. Ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Keempat, pindahkan neraca saldo disesuaikan. Akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Yang kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca kemudian cari selisihnya. Selanjutnya, ada tujuan kertas kerja. Meringkas semua akun dari buku besar dalam satu lembar. 2. Menggabungkan neraca saldo ditambah penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Yang ketiga, memudahkan penyusunan laba rugi dan neraca. Keempat, membantu pengecekan kesalahan lebih awal sebelum laporan final dibuat. Kelima, mempercepat proses tutup buku atau closing. Lalu, fungsi kertas kerja menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan, menyajikan informasi yang sudah tersusun rapi dan sistematis, mempermudah identifikasi akun mana yang mengalami penyesuaian, dan membantu analisis posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode. Ciri-ciri kertas kerja. Yang pertama, berbentuk tabel belanjur banyak, 6-12 kolom. Yang kedua, ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, neraca. Membuat akun-akun khas perusahaan dagang, persediaan, pembelian, penjualan, HPP, dan beban penjualan, dan lain-lain. Digunakan secara internal, tidak dipublikasikan. Lalu syarat atau ketentuan penyusunan. Yang pertama, ada neraca saldo, harus sudah tersedia dan balance. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian sudah dibuat. Yang ketiga, semua akun yang terlibat dalam laporan harus dicantumkan. Yang keempat, format kolom harus konsisten. Biasanya format 10 kolom. Yang terakhir, ada perhitungan HPP di perusahaan dagang harus benar. Kemudian ada komponen atau kolom dalam kertas kerja. Format 10 kolom. Yang pertama, neraca saldo debit kredit. 2. Penyesuaian debit kredit. Ketiga, neraca saldo disesuaikan debit dan kredit. Yang keempat, laba rugi debit kredit. Dan kelima, neraca debit dan kredit. Pada perusahaan dagang dapat ditambah bagian perhitungan harga pokok penjualan HPP, persediaan awal dan akhir, dan ikhtisar laba rugi. Peran kertas kerja dalam perusahaan dagang, menyusun dan menghitung HPP secara akurat, memisahkan akun penjualan, pembelian, retur, dan potongan. Yang ketiga, menentukan laba atau rugi bersih dengan lebih jelas. Yang keempat, mempermudah penyusunan laporan akhir karena semua data sudah diringkas. Kelebihannya sangat membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat, menyatukan semua informasi penting dalam satu lembar, memudahkan pengecekan kesalahan sebelum finalisasi, cocok untuk perusahaan dagang yang transaksinya banyak dan kompleks. Adapun kekurangannya, tidak memiliki kekuatan hukum sebagai laporan resmi. Jika data awal salah, hasil akhir ikut salah, membutuhkan ketelitian tinggi saat memindahkan angka, bisa memakan waktu jika transaksi perusahaan banyak atau manual. Ini ada toko Sembako Raya Indah neraca saldonya pada periode 31 Januari 2021. Note, pindahkan neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, akun ring ke kolom neraca. Awalannya 1, 2, 3, jadi pindah ke neraca. 2. Akun nominal ke kolom laba rugi. Awalannya 4, 5, 6. Ini pindah ke laba atau rugi. Ini contoh jurnal penyesuaian toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021. Note, jika ada akun-akun yang tidak ditemukan di jurnal penyesuaian, maka tambahkan saja akun-akun tersebut di bawah jumlah pada kolom keterangan dengan nomor mengikuti tipe akun yang sebelumnya. Ini ada contoh kertas kerja toko Sembako Raya Indah pada periode 31 Januari 2021. Jadi, kertas kerja memudahkan proses penyusunan laporan keuangan melalui langkah yang sistematis. Walau tidak wajib, tetapi sangat membantu terutama untuk perusahaan dagang yang memiliki banyak transaksi. Dengan kertas kerja, laporan keuangan bisa disusun lebih cepat, teliti, dan rapi.